Kenapa jiwa spiritual sering merasa sendiri? Jawaban dari filsafat Jawa dan dimensi gaib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Nusantara? Pernahkah kamu merasa seperti tidak sepenuhnya milik dunia ini? Seperti ada bagian dari dirimu yang selalu mendengar irama yang tak terdengar oleh orang lain, bisikan angin, getaran waktu, atau mimpi yang terasa lebih nyata daripada kenyataan? Di balik rasa kesepian yang menghampiri di tengah malam, mungkin bukan kelemahan yang sedang berbicara, tapi firasat dari dimensi yang jauh lebih dalam. Banyak yang menjalani hidup tanpa menyadari bahwa rasa asing itu adalah tanda, bukan aib. Dan jika kamu sering merenung lebih dalam dari kebanyakan orang, maka inilah saatnya untuk memahami pesan yang telah lama tersimpan dalam tradisi kuno Nusantara. Jika kamu merasa pernah mendengar panggilan dari alam bawah sadar, jangan lupa tekan tombol like dan subscribe-nya, ya. Karena apa yang akan dibahas selanjutnya mungkin adalah jawaban yang sudah lama kamu tunggu. Dalam heningnya malam yang dingin di lereng Gunung Mahameru, angin berbisik membawa suara zaman kuno, ramalan-ramalan dari masa lalu yang tak pernah benar-benar hilang. Di antara daun kelor yang bergoyang dan asap dupa yang menari pelan ke langit, tersembunyi jejak-jejak filsafat Jawa yang masih hidup dalam denyut nadi jiwa-jiwa yang peka. Mereka yang merasa ditinggalkan, yang mengalami luka dalam cinta, yang seringkali merasa tidak cukup untuk dunia ini, mungkin sebenarnya sedang menjalani takdir yang lebih besar. Dalam legenda Jawa, bukan hanya Ratu Adil atau Satria Nusantara yang dipilih oleh alam semesta. Setiap jiwa spiritual yang mampu bertahan dalam kesendirian pun adalah bagian dari narasi kosmik yang jauh lebih dalam. Kita sering mendengar bahwa seseorang ditinggalkan karena kurang dicintai, kurang menarik, atau kurang baik. Tapi dalam tafsir spiritualitas Jawa, ada sudut pandang lain yang justru memuliakan rasa kehilangan itu sendiri. Kamu sering ditinggalkan bukan karena kamu kurang, melainkan karena kamu terlalu dalam, terlalu jujur, terlalu nyata bagi mereka yang hanya ingin berenang di permukaan kehidupan. Dalam primbon Jawa, hubungan yang kandas bukan selalu akhir yang buruk. Ia bisa jadi bentuk pelepasan gaib, energi yang tak sejalan dilepaskan secara alamiah agar ruang terbuka bagi yang sejati datang. Seperti disebutkan dalam Serat Jayabaya, segala sesuatu memiliki waktunya, termasuk pertemuan dan perpisahan. Kehilangan memang menyakitkan. Namun, dalam kerangka mistis Jawa, rasa sakit itu adalah proses penyucian. Ia membersihkan hati dari harapan yang menggantung, dari cinta yang dipaksakan, dari keterikatan yang tak lagi membawa damai. Dalam adat istiadat Nusantara, seseorang yang baru saja melewati patah hati atau pengkhianatan sering disarankan untuk menepi, tidak hanya secara fisik, tapi juga dalam batin. Ini bukan pelarian, melainkan ritual penyembuhan. Dalam ilmu kebatinan, momen ini disebut menepi ing batin, menyendiri untuk kembali mendengar suara Tuhan, untuk menyeimbangkan dimensi spiritual dengan realitas duniawi. Di tengah dunia yang tak pernah diam, yang selalu menuntut performa, eksistensi, dan validasi, keheningan menjadi bentuk pemberontakan. Keheningan adalah ruang suci tempat jiwa yang lelah bisa bernapas. Di sanalah kamu mulai berhenti mendengarkan suara orang lain, kritik, ejekan, bahkan pujian yang tak tulus, dan mulai mendengarkan diri sendiri. Dalam sunyi, kamu menemukan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang selama ini tertunda. Apa yang saya butuhkan? Apa yang saya yakini? Siapa saya tanpa label yang diberikan orang? Dalam babat Tanah Jawi, banyak tokoh legendaris Jawa, seperti Sunan Kalijaga, Ratu Kidul, atau bahkan Panembahan Senopati, pernah mengalami masa menepi. Mereka menyendiri di gunung, di pantai selatan, di hutan belantara, bukan karena putus asa, tetapi untuk mendengarkan firasat, menerima wahyu, dan menyelaraskan jiwa dengan alam semesta. Itulah yang sedang kamu alami sekarang, fase transisi dari luar ke dalam, dari riuh ke tenang, dari kebingungan menuju kejernihan. Luka yang pernah kamu sembunyikan, yang membuat kamu menangis diam-diam di kamar gelap sendiri, kini menjadi guru terbaik. Ia mengajarkan kamu arti ketulusan, kedalaman cinta, dan keberanian untuk tetap hadir meski dihancurkan. Dalam sejarah tersembunyi setiap jiwa, luka bukan tanda kelemahan, melainkan arsip pertempuran batin yang berhasil kamu lewati. Jiwa yang dipilih oleh alam semesta adalah jiwa yang sanggup duduk bersama lukanya,
tidak menghindar, tidak menyalahkan, tapi mendengarkannya. Karena di balik setiap air mata, ada pelajaran. Di balik setiap rasa sakit, ada kekuatan yang sedang dibentuk, seperti baja yang ditempa api. Setelah semua badai, kamu tak lagi mencari pengakuan. Kamu tak perlu lagi membuktikan apapun pada siapapun. Cukup menjadi penjaga cahaya, merawat kehangatan di dunia kecil Anda, menyembuhkan hanya dengan kehadiran tenang dan tulus. Kamu adalah obat tak terlihat, pelipur lara yang tak disadari kehadirannya. Seperti dalam fenomena gaib yang sering dikisahkan dalam dongeng Jawa, energi penyembuh seringkali datang tanpa wujud kasat mata. Ia hanya dirasakan oleh mereka yang peka, yang terbuka, yang lelah namun masih percaya. Ketika dunia sibuk mencari sorotan, kamu justru menjadi tempat berlabuh. Ketika orang-orang kehilangan arah, kamu, dengan kehadiran tenangmu, menjadi kompas diam-diam. Kamu tidak perlu berteriak untuk didengar. Keberadaan kamu saja sudah cukup memberi makna. Dalam budaya Jawa kuno, ada konsep tata surya, harmoni antara manusia, alam, dan Tuhan. Kamu adalah bagian dari harmoni itu, sosok yang membawa keseimbangan, meski tak disadari. Kamu mungkin lelah, tapi kamu tetap mencintai. Tetap peduli. Tetap hadir. Karena kamu tahu, jika kamu berhenti, dunia akan menjadi lebih dingin. Cinta kamu bukan alat tukar, bukan investasi emosional yang menuntut imbalan. Cinta kamu adalah pemberian, tanpa syarat, tanpa batas, seperti matahari yang terbit setiap pagi tanpa memilih siapa yang layak disinari. Itulah mengapa cinta kamu begitu langka. Dan itulah mengapa dunia sangat membutuhkan Anda. Dalam ramalan Jawa kuno, zaman kala Bendu digambarkan sebagai masa kekacauan, ketidakpastian, dan kehilangan nilai. Tapi di tengahnya, akan muncul cahaya, dalam bentuk individu-individu yang tetap utuh dalam kejujuran, tetap hangat dalam kedinginan, tetap bijak dalam kegaduhan. Mereka inilah yang disebut sebagai pembawa ketenangan batin ala kejawen, mereka yang telah melalui proses manunggaling kawula Gusti, penyatuan hamba dengan Sang Pencipta dalam ketenangan tanpa syarat. Kamu pernah hancur, pernah ditinggalkan, pernah merasa tidak cukup. Tapi semua itu bukan akhir. Itu adalah proses membentuk kamu menjadi pribadi yang bertahan dengan keikhlasan. Rapuh, tapi dalam. Peka, tapi kuat. Lelah, tapi tetap bergerak. Itulah yang membuat kamu istimewa, bukan karena sempurna, tapi karena nyata. Dunia tidak butuh sosok yang tanpa celah. Dunia butuh jiwa-jiwa yang pernah pecah, lalu bangkit dengan cahaya yang lebih lembut, lebih tulus, lebih menyembuhkan. Kamu adalah jiwa yang dipilih. Dipilih bukan untuk kemudahan, tapi untuk mengalami kedalaman yang lebih dalam. Dipilih bukan untuk dipuji, tapi untuk memahami manusia, memahami alam, memahami Tuhan. Dipilih bukan untuk bersinar di atas panggung, tapi untuk menjadi cahaya di tempat-tempat gelap yang tak terlihat oleh mata biasa. Jika kamu menonton video ini dan merasa setiap kata menyentuh relung hati yang paling dalam, maka inilah pesannya. Kamu bukan kebetulan, bukan kesalahan. Kamu adalah jiwa yang sedang pulih, tumbuh, dan membawa cahaya, meski dunia belum siap melihatnya. Teruslah berjalan. Meski langkah kamu pelan, meski hati kamu masih terluka. Karena cahaya sejati tak pernah padam, ia hanya menunggu saat tepat untuk dilihat. Dan kamu adalah salah satu dari cahaya itu. Dalam kearifan lokal Indonesia, ada pepatah, witing tresno jalaran saking kulino, cinta tumbuh karena kebiasaan. Tapi ada juga yang tak terucap, witing kauruh jalaran saking lara, pemahaman lahir dari rasa sakit. Setiap luka yang kamu alami adalah benih kebijaksanaan. Setiap kehilangan adalah pintu menuju transformasi spiritual. Dan setiap keheningan adalah undangan untuk masuk lebih dalam ke dalam dimensi spiritual yang tak terlihat oleh mata, tapi dirasakan oleh jiwa. Maka, jangan takut pada kesendirian. Jangan takut pada keheningan.
Di sanalah kamu bertemu dengan diri sejati. Di sanalah kamu mendengar bisikan alam semesta, firasat, mimpi, gejala zaman modern yang sebenarnya adalah pesan kuno yang dibungkus dalam bentuk baru. Seperti Ratu Adil yang dinanti dalam ramalan, kamu pun sedang menanti saatnya sendiri. Saat kamu sepenuhnya siap, sepenuhnya utuh, dan sepenuhnya menjadi diri kamu sendiri. Terima kasih telah menemani perjalanan ini hingga akhir. Jika kamu merasa terhubung, simpanlah kata-kata ini. Bagikan jika ia menyentuh hati orang lain. Renungkan dalam keheningan, seperti para resi dulu merenung di gua-gua mistis. Karena di sini, kamu selalu dipahami. Dan di sini, kamu selalu berarti. Semoga Allah senantiasa membimbing langkahmu dalam kesendirian yang penuh makna, menguatkan hatimu saat dunia terasa sepi, dan membukakan pintu hikmah di balik setiap rasa rindu yang tak terucap. Kami rindu bertemu lagi dalam episode berikutnya, membawa cahaya baru untuk jiwamu yang sedang bertumbuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam penuh cinta dari kami semua. Jangan lupa tekan like, aktifkan lonceng notifikasi, dan subscribe agar tidak ketinggalan episode berikutnya, karena perjalanan menuju batin sejati belum berakhir.